Tak redup dan tidak terdengar kabar beritanya, kasus hukum yang menyeret nama Baim Wong dan Paula Verhoeven sang istri akhirnya kembali bergulir. Ya, salah satu dari dua pihak yang melaporkan Baim kemarin terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk kembali dimintai keterangan dalam surat laporan yang telah mereka ajukan. Dalam keterangannya di depan awak media, Prabowo Febrianto dan Dosma Rohasijabat mengaku kedatangannya kemarin dalam rangka menyerahkan sejumlah bukti tambahan untuk memperkuat laporan dugaan konten prank KDRT yang sempat dilakukan Baim beberapa waktu silam. Tidak cukup sampai di situ, keduanya juga mengaku menambah dua pasal lain yang disangkutkannya kepada Baim, lantaran dugaan tindakan yang dilakukannya berdampak kepada banyak hal. Lantas, apa sajakah pasal yang kembali disangkakan mereka dalam pemeriksaan laporan mereka di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin? Dan benarkah pula dampak dari 3 pasal beruntut yang mereka sangkakan itu dapat membuat Baim terancam hukuman kurang lebih 10 tahun penjara? Ya betul, hari ini sudah memeriksa kembali ya pelapor yang dilakukan oleh Pak Wong ya, kemudian sudah melapor ke sini atas nama PP. Ya, jadi agenda kita hari ini adalah pemeriksaan dari laporan kita di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP-B-559-X-2022-2022 Polda Metro Jaya tanggal 6 Oktober 2022. Jadi laporan kita terhadap Baim Wong dan Paula kemarin itu dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan ya. Dalam hal ini agenda pertama yaitu pemeriksaan pelapor ya, yang di sini ada saya dan Bang Dosma sebagai pelapor Baim Wong dan Paula. Tentu yang kita laporkan di sini adalah 2 orang yaitu Baim dan Paula. Betul, jadi kita sudah menerima limpahan laporan polisi dari Polda Metro, kemudian kita sudah terima, kemudian diproses. Lanjut tadi sudah kita periksa pelapor ya. Jadi saksi pelapor sudah kita periksa kemudian dengan 19 pertanyaan. Kemudian besok dijadwalkan hari dan tanggal oleh penyidik untuk memeriksa anggota kita yang di kepolisian, sebagaimana rekan-rekan tahu di Polsek Kebayoran Lama. Yang jelas laporan kita juga kan di sini agak berbeda dari laporan pelapor yang lainnya. Apa Bang? Ya, jadi di sini kita melaporkan Baim Wong dan Paula ini ada 3 pasal yang kita laporkan ya. Yang pertama itu ada di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 yang di sini barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan umum dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Dan itu undang-undang yang berbeda, dan kita juga terapkan juga undang-undang ITE, tepatnya pasal 27 ayat 3. Intinya itu dia mereka pihak yang kita sangkakan itu adalah mendistribusikan, mempublish dengan sengaja, dengan niat secara sengaja, dan sampai adanya kegaduhan yang berakibat adanya pencemaran nama baik dan juga adanya penghinaan. Dan di sini instansi kepolisian ini yang sebenarnya yang perlu kita tekankan di dalam perbuatan yang mereka lakukan. Makanya kita juga menerapkan pasal 220 KUHP, intinya melakukan laporan yang berhubungan dengan berita bohong yang sebenarnya tidak ada perbuatan tindak pidana apapun yang dilakukan. Dan itu yang menjadi miris sekali adalah ini dibuat menjadi komersil ya, dibuat komersil, padahal beliau-beliau ini adalah public figure yang pastinya secara sosiologis, secara pengaruh di masyarakat ini sangat berpengaruh menjadi negatif. Bagaimana kita menghargai hukum di Indonesia, bagaimana kita menghargai sistem peradilan di Indonesia kalau public figure dengan sengaja melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan tadi hukumannya sampai dengan 10 tahun. Itu yang harus kita tekankan sejak awal. Jadi barang bukti tambahan tadi yang kita serahkan adalah
berupa video full ya, tanpa Yes. dipotong-potong dari Baim ya. Dan juga kita menyerahkan berupa nama-nama saksi. Betul. Ya. Saksi yang kita hadirkan di sini bukan saksi yang gimana-gimana, cuman saksi di sini adalah saksi penting, saksi yang ada di TKP. Jadi kita mempunyai saksi yang ada, 2 saksi yang ada di TKP langsung. Dan barang bukti lainnya adalah screenshot ya, berupa ucapan Mbak Im Wong dan Paula, mulai dari video di awal sampai akhir. Kita ambil beberapa bagian itu untuk memenuhi unsur di ITE-nya. Ya, kasus yang menjerat nama Baim Wong dan sang istri sejatinya berawal di mana pada saat Baim mengunggah konten prank kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di kanal YouTube miliknya pada Minggu 2 Oktober 2022 lalu. Di mana kala itu sang istri Paula mendatangi Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan berpura-pura menjadi korban KDRT serta melaporkan skenario yang sudah tersusun pada polisi yang sedang bertugas. Tak lama berselang, Baim datang dan menjelaskan jika pelaporan yang dilakukan oleh istrinya itu adalah sebuah pelaporan bohong atau prank. Namun tindakan tersebut tentu seakan menyakiti institusi kepolisian yang akhirnya pula berbuntut panjang saat pihak yang mengaku sahabat kepolisian Indonesia sebagai salah satu pelapor menyangkakan Baim dan Paula dengan pasal dugaan laporan palsu. Lantas, seperti apakah kelanjutan pelaporan yang dilayangkan sahabat kepolisian Indonesia? Dan benarkah pula sempat ada komunikasi dari pihak Baim terkait restoratif justice atau layaknya perdamaian yang sempat diserukan oleh pihak kepolisian? Lantas, bagaimanakah pula sikap yang diambil oleh sahabat polisi sebagai salah satu pelapor yang melaporkan Baim? Perkembangan terbaru kurang lebih sekitar 3-4 hari yang lalu kami mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menanyakan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwasannya untuk para saksi baik dari pelapor atau terlapor semua sudah lengkap, bahkan dari ahli pun sudah dihadirkan. Tinggal kita menunggu informasi gelar perkara untuk naiknya penyelidikan. Kami dari sahabat polisi Indonesia terus mengawal proses perkembangan dari perkara ini, dan juga kami meyakini bahwa pihak Polres Jakarta Selatan akan tegak lurus menjalankan proses hukum yang sedang berlangsung. Yang jelas, jika memang penyidik merasa kurang dengan laporan yang dilaporkan, pasti kita meminta kembali. Kalau sampai saat ini, baik kami dari Divisi Hukum Sahabat Polisi atau dari manajemen Sahabat Polisi, memang belum ada yang dihubungi baik oleh pihak Mbak Im Wong langsung atau pihak manajemennya, belum ada. Yang jelas proses ini akan ada ujungnya. Ujungnya nanti prosesnya biarkan kita percayakan pada penyidik di Polres Jaksel. Apakah nanti mungkin ada apa tadi yang dibilang ada perdamaian atau apa itu lihat situasional nanti. Yang jelas kita serahkan sekarang, kita terus monitor perkembangan dari laporan kita ini. Kita pasarkan semuanya kepada pihak penyidik dari Polres Jaksel. Dan kami memang berharap juga bahwa pada proses ini adanya ketegasan dari aparat hukum, yaitu pihak Polres Metro Jakarta Selatan, untuk supaya masyarakat bisa mengikuti, artinya proses ini memang benar-benar berjalan sesuai dengan proses hukum yang ada.